Kabar mengejutkan, meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia justru mendapat kehormatan besar. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen ini hanya digelar di 8 negara. Indonesia telah resmi dipilih sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang ini digelar sebagai turnamen mini di Jeddah Internasional Maret-April dan menampilkan tim dari berbagai konfederasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyambut. Mesir, Norwegia, dan Selandia baru join di grup A FIFA Series 2026 bersama Indonesia. Kesempatan push rank dan bertemu tim kuat dari Eropa dan Afrika, FIFA Series 2026 akhirnya resmi mengumumkan pembagian grupnya dan kejutan terbesar datang dari grup A. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia masuk ke panggung ini bukan sebagai peserta tamu tapi sebagai tuan rumah langsung yang ditunjuk FIFA. Momen ini menjadi salah satu tonggak penting sepak bola nasional karena FIFA Series adalah turnamen 2 tahunan resmi. Yang dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari benua berbeda dalam pertandingan yang punya bobot ranking tinggi. Turnamen ini pertama kali digelar pada 2024, saat itu banyak negara masih meraba-raba formatnya. Namun FIFA melihat respon positif dari publik dunia, tujuan utama turnamen ini adalah menyetarakan kesempatan. Negara besar tidak hanya bermain melawan sesama raksasa dan negara berkembang tidak terus-terusan terjebak menghadapi lawan level menengah saja. FIFA ingin setiap negara merasakan atmosfer kompetitif lintas benua karena hal itu dianggap kunci meningkatnya kualitas sepak bola global. Nah, inilah alasan kenapa Indonesia akhirnya dapat panggilan. Di edisi 2026 ini, Indonesia menjadi salah satu dari 7 tuan rumah yang dipilih langsung oleh FIFA. Penunjukannya bukan kebetulan. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan sepak bola paling cepat di Asia. Piala Dunia U17 yang digelar dengan sukses, rumput stadion yang diperbaiki besar-besaran, jumlah suporter yang selalu memenuhi tribun sampai performa tim nasional yang konsisten mendapat perhatian internasional. Semua itu diperhitungkan oleh FIFA, Indonesia dipandang bukan sekedar pasar sepak bola yang besar, tetapi juga negara yang sedang siap naik kelas. Dan ketika FIFA akhirnya merilis pembagian grup, Indonesia masuk ke dalam grup A bersama Mesir, Norwegia, dan Selandia Baru. Reaksi publik langsung pecah. Kombinasi 3 negara ini menghasilkan lawan dengan gaya bermain yang benar-benar berbeda. Satu datang dari Afrika Utara dengan mental baja, satu dari Eropa dengan disiplin tinggi, dan satu dari Oceania yang selalu tampil keras dan terstruktur. Ini bukan grup yang mudah, tetapi justru di sini letak kesempatan itu berada. Mesir menjadi sorotan pertama. Negara yang identik dengan intensitas tinggi, duel udara kuat, dan kemampuan berlari tanpa henti. Mesir punya sejarah panjang di Afrika dan selalu menjadi lawan yang berat di level internasional. Mereka membawa pengalaman, mental, dan kecepatan permainan yang sulit ditandingi. Ketika Indonesia harus bertemu tim seperti ini, tantangannya bukan hanya soal taktik, tapi juga soal kestabilan mental dan konsistensi dalam 90 menit. Lalu ada Norwegia, wakil Eropa yang dikenal punya DNA permainan modern, disiplin, fisik kuat, build up cepat, dan transisi yang rapi. Walaupun belum tentu turun dengan skuad terbaik, gaya permainan mereka tetap sangat Eropa, direct, kuat, dan minim kesalahan. Ini tipe lawan yang benar-benar dibutuhkan Indonesia untuk naik level. Pertandingan melawan Norwegia akan menjadi tes apakah Indonesia bisa bermain dengan tempo tinggi, bisa bertahan dengan struktur yang baik, dan bisa memaksimalkan setiap peluang kecil. Dan terakhir, Selandia Baru. Banyak orang sering meremehkan negara Oseania ini, tapi sebenarnya mereka punya karakter permainan yang mirip Eropa. Para pemain mereka berpostur tinggi, sering menekan lewat bola-bola panjang, dan punya ketenangan dalam duel fisik. Justru lawan seperti inilah yang sering menyulitkan tim Asia Tenggara. Jika Indonesia lengah sedikit saja, Selandia Baru bisa memanfaatkan celah itu dengan cepat. Ketika 3 lawan berat ini ditempatkan dalam satu grup bersama Indonesia ini, artinya FIFA memberikan ujian sekaligus kesempatan besar. Setiap pertandingan akan dihitung resmi oleh FIFA,
punya bobot ranking tinggi dan bisa membuat Indonesia naik drastis jika meraih hasil positif. Bahkan hasil seri pun bisa memberikan poin besar mengingat lawan yang dihadapi negara-negara dari benua lain dengan ranking lebih tinggi. Format FIFA Series sangat jelas. Setiap tuan rumah mengatur grup yang berisi 3-4 tim. Mereka akan bertanding sekali, mengumpulkan poin, dan negara dengan perolehan poin tertinggi keluar sebagai juara grup. Tidak ada semifinal, tidak ada final antar juara grup. Turnamen ini lebih ke arah turnamen pengalaman dengan reward ranking. Dan karena Indonesia adalah tuan rumah, ini jadi kesempatan terbaik untuk memaksimalkan dukungan publik dan atmosfer stadion. Di tengah euforia Republik Indonesia, ada satu reaksi yang mencuri perhatian, yaitu reaksi Thailand. Negara yang selama bertahun-tahun merasa dirinya paling dominan di Asia Tenggara tampak kaget melihat pembagian grup ini. Kalimat "buset kok bisa" sudah mewakili kebingungan mereka. Thailand mungkin tidak menyangka bahwa Indonesia yang baru beberapa tahun terakhir bangkit justru menjadi negara ASEAN pertama yang mendapatkan kesempatan sebesar ini. Menjadi tuan rumah turnamen FIFA lintas benua menghadapi lawan yang kualitasnya jauh di atas. Thailand mungkin merasa bahwa mereka lebih pantas berada di posisi itu. Mereka punya liga profesional yang tertata, punya sejarah panjang di Asia Tenggara dan sudah lama dianggap sebagai wajah sepak bola kawasan. Tapi FIFA melihat sesuatu yang berbeda. Mereka menilai atmosfer sepak bola Indonesia jauh lebih kuat. Stadion selalu penuh, media sangat aktif, dan dukungan publik yang besar membuat Indonesia menjadi panggung yang ideal untuk mempopulerkan edisi kedua FIFA Series. Namun untuk Thailand sebenarnya tidak perlu terlalu panas. FIFA Series digelar 2 tahun sekali dan tuan rumah akan selalu berganti. Tahun 2028 belum punya kepastian tuan rumah dan sangat mungkin Thailand bisa mendapatkan giliran itu. Ketika waktu itu tiba, Thailand juga bisa merasakan atmosfer menghadapi tim-tim dari Afrika, Amerika Selatan, atau Eropa seperti yang dialami Indonesia saat ini. Untuk sekarang, spotlight itu jatuh kepada Indonesia. Penunjukan sebagai tuan rumah menunjukkan bahwa sepak bola kita sedang naik level. Bukan hanya di mata Asia Tenggara, tapi di mata dunia, dan pertandingan melawan Mesir, Norwegia, dan Selandia baru akan menjadi tolak ukur seberapa jauh Indonesia telah berkembang. Ini bukan soal menang atau kalah saja, ini soal menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing, mampu menjaga tempo permainan, mampu menghadapi tekanan tim-tim yang sudah terbiasa bermain di panggung besar. FIFA Series 2026 menjadi panggung penting bagi Indonesia, tidak hanya sebagai turnamen biasa, tetapi sebagai pembuktian bahwa Indonesia punya potensi untuk melangkah lebih jauh, untuk naik ranking, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Asia Tenggara sudah berubah.